Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Yuni. Gimana kabarnya? Sehat? Baik semua kan? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Hari ini kita akan mempelajari tentang besaran pokok dan besaran turunan. Yuk kita belajar bersama dengan penuh semangat. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Contohnya panjang, massa, waktu, volume, luas, dan lain-lain. Besaran dibagi menjadi dua macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Materi yang pertama adalah besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Besaran pokok ada 7 macam. Yang pertama, panjang. Satuan panjang bisa meter, sentimeter, kilometer, hektometer, milimeter, dan lain-lain. Bisa juga inci, kaki, tetapi yang merupakan satuan internasionalnya adalah meter. Yang kedua, massa. Massa satuannya bisa kilogram, ton, kemudian on, hektogram, kuintal, tetapi satuan internasionalnya adalah kilogram, dilambangkan dengan kaki. Yang ketiga, waktu. Waktu satuannya bisa sekon atau detik, jam, tahun, bulan, windu, abad, tetapi yang merupakan satuan internasionalnya adalah sekon, dilambangkan dengan S. Yang keempat, suhu. Satuan suhu bisa Celsius, Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Kemudian, satuan internasional dari suhu adalah Kelvin, dilambangkan dengan K. Yang kelima, kuat arus. Satuannya bisa ampere atau miliampere. Tetapi satuan internasionalnya adalah ampere, dilambangkan dengan A. Yang keenam, intensitas cahaya. Satuannya adalah kandela, dilambangkan dengan CD. Yang ketujuh, jumlah zat. Satuannya adalah mol. Lambangnya MOL, mol. Jika kamu menemukan besaran lain selain dari yang ketujuh ini, maka merupakan besaran turunan. Dalam IPA, panjang menyatakan jarak antara dua titik. Misalnya, panjang papan tulis adalah jarak antara titik pada ujung-ujung papan tulis. Panjang menggunakan satuan dasar atau SI yaitu meter, disingkat M. 1 meter standar atau baku sama dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/299.792.458 sekon. Wow! Untuk keperluan sehari-hari telah dibuat alat-alat pengukur panjang tiruan dari meter standar, seperti yang terlihat pada gambar. Alat ukur panjang seperti pada gambar, yang A adalah pita ukur atau metlin, yang B meteran gulung, C mistar atau penggaris, kemudian D jangka sorong. Alat ukur yang lain ada juga yaitu mikrometer skrup. Selanjutnya kita akan membahas tentang sebuah alat untuk mengukur panjang, yaitu jangka sorong. Sudah pernah lihat belum? Jangka sorong merupakan salah satu alat untuk mengukur panjang. Ketelitiannya mencapai 0,1 mm. Sekarang kita berada di ruangan lab IPA. Salah satu alat untuk mengukur besaran panjang adalah jangka sorong. Ini adalah bentuk dari jangka sorong seperti ini. Bagian-bagian dari jangka sorong antara lain ini ada dua macam rahang, yaitu rahang tetap dan rahang geser. Ini yang rahang tetap,
tidak bisa berubah-ubah. Sedangkan rahang geser ini bisa digeser-geser. Kemudian ada rahang atas dan rahang bawah. Kemudian ada dua macam skala. Yang ini namanya skala utama dan yang kecil-kecil ini namanya skala nonius. Bagian yang lain adalah ya ini bisa diputar-putar, namanya pengunci. Yang atas ini digunakan untuk mengukur diameter dalam tabung, dan yang bawah untuk mengukur diameter luar tabung. Misalnya ini ada gelas ukur, saya mau mengukur diameter luarnya, maka dijepitkan seperti ini. Kemudian dikunci, diputar penguncinya, dan dibaca berapa skala yang tertera. Kemudian untuk mengukur diameter dalam tabung, maka ini dibalik, ya seperti ini. Nanti bisa dibaca berapa ukuran dari diameter tabung bagian dalam. Selain diameter tabung, kita juga bisa mengukur diameter cincin atau pipa, atau diameter pensil, pulpen, dan lain-lain. Salah satu alat ukur panjang yang lain yaitu mistar atau penggaris. Bagaimana cara menggunakan penggaris yang benar? Alat ukur salah satunya adalah mistar. Ini adalah mistar atau penggaris. Misalnya kita ingin mengukur panjang buku, cukup ditempelkan seperti ini. Ingat, ini skalanya angkanya harus 0. Jangan seperti ini, tetapi seperti ini. Harus berada di angka 0. Kemudian kita amati skalanya sampai antara angka 24 dan 25. Berarti ini panjang bukunya 24,5 cm atau 24,5 cm. Besaran pokok yang kedua adalah massa. Setiap benda tersusun dari materi. Jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda disebut massa benda. Dalam SI, massa diukur dalam satuan kilogram. Misalnya, massa tubuhmu 52 kg. Massa seekor kelinci 3 kg. Massa sekantong gula 1 kg. Bagaimana cara mengukur massa? Kita simak video berikut. Ini adalah alat untuk mengukur massa. Namanya neraca. Ini adalah neraca 4 lengan karena jumlah lengannya ada 4, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Namanya neraca 4 lengan. Ketika ingin mengukur beban, kita taruh beban di sini. Dan lengan yang angkanya besar kita geser. Ini belum turun, berarti kita geser lagi. Belum turun juga, kita pindahkan lengan yang depannya. Ini belum turun, belum turun, belum turun, belum turun. Nah ini sudah turun. Nggak boleh turun, harus sebelumnya, angka yang sebelumnya. Sesaat sebelum angkanya turun. Misalnya ini ya, ini 100 gram kan turun. Berarti nggak boleh, harus digeser ke sebelahnya lagi. Kemudian geser lengan yang depannya lagi. Kita cari yang ketika menempati angka yang keberapa akan turun. Kita lihat angka 7 turun.
angka 7 turun ya. Geser lagi ke sebelahnya, naik. Berarti 6 ini yang digunakan. Jangan yang 7, jangan yang pas turun. Kemudian yang terakhir kita geser lengan yang paling depan. Demikian sehingga jarumnya ini pas di tengah-tengah. Jadi posisinya seperti ini. Tidak seperti ini atau seperti ini, tapi seperti ini. Harus sejajar atau segaris dengan angka 0. Harus seperti ini. Nggak boleh begini, nggak boleh begini. Harus seperti ini. Kemudian misalnya ini 0,5. Misalnya ya. Untuk mengukur berapa massa beban itu, maka kita jumlahkan yang ini 200 gram ditambahkan dengan 90 gram, kemudian tambah 6 gram dan tambah 0,5 gram, jadinya 296,5 gram. Misalnya seperti itu. Besaran pokok yang ketiga yaitu waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Misalnya, waktu hidup seseorang dimulai sejak ia dilahirkan hingga meninggal. Waktu perjalanan diukur sejak mulai bergerak sampai dengan akhir gerak. Waktu dapat diukur dengan jam tangan atau stopwatch. Besaran pokok yang berikutnya adalah suhu. Sudah pernahkah kalian diukur suhu tubuhnya? Misalnya ketika sakit demam, maka dokter biasanya akan mengukur berapa suhu tubuh kita. Alat apa yang bisa digunakan untuk mengukur suhu? Untuk mengukur suhu kita menggunakan alat yaitu termometer. Ada 4 macam skala pada termometer, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Untuk penjelasan besaran-besaran pokok yang lain, kalian bisa membacanya di buku paket atau referensi-referensi yang lain. Misalnya, kalian bisa membuka-buka informasi dari internet. Yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Masih ingat ya, besaran pokok itu ada 7 macam. Selain dari yang ke-7 itu, berarti masuk ke besaran turunan. Salah satu besaran turunan yaitu luas. Masih ingat ya bagaimana rumus menghitung luas persegi panjang? Ya, yaitu panjang kali lebar. Misalnya panjang satuannya meter, lebar satuannya meter, maka luasnya yaitu meter kali meter atau meter persegi. Jadi satuan luas diturunkan dari satuan pokok panjang. Volume. Satuan volume juga dia turunkan dari satuan besaran pokok panjang. Misalnya volume sebuah balok. Berarti rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Panjang dalam meter, lebar dalam meter, dan tinggi juga dalam meter. Jadi bisa dituliskan meter kali meter kali meter, yaitu menjadi meter kubik. Jadi satuan volume diturunkan dari satuan besaran pokok panjang. Bagaimana cara mengukur volume? Jika bendanya itu merupakan benda yang teratur bentuknya, misalnya balok, bisa menggunakan rumus yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Atau mungkin jika bendanya itu berbentuk kubus, bisa menggunakan rumus sisi kali sisi kali sisi. Lalu bagaimana jika mengukur zat cair? Bagaimana cara mengukur volume zat cair? Kita ikuti video berikut.
Untuk mengukur volume, kita bisa menggunakan alat ukur yaitu gelas ukur dan gelas kimia atau tabung kimia. Di dalam tabung kimia telah terisi air yang volumenya adalah, di situ ada angka 100, berarti volume air adalah 100 ml. Nah, sekarang kita coba memindahkan volume air tersebut ke dalam gelas ukur yang berbeda. Ya, di situ ternyata volumenya sama, yaitu sama-sama 100 ml. Dari kegiatan ini bisa disimpulkan bahwa zat cair ketika berpindah tempat akan mengikuti bentuk wadahnya, sedangkan volumenya tetap. Bagaimana mengukur volume benda yang bentuknya tidak beraturan? Kita simak video berikut ini. Bagaimana untuk mengukur volume benda yang tidak teratur? Misalnya seperti ini. Ini adalah contoh dari benda yang tidak teratur. Yang pertama-tama kita membutuhkan alat, yaitu yang ini namanya gelas berpancuran, ini gelas kimia, kemudian air, beban yang akan kita ukur, volume benda yang akan kita ukur, dan tali. Yang pertama-tama adalah mengisi gelas berpancuran sampai penuh. Tandanya penuh ketika airnya ini keluar. Jika sudah tidak menetes, kita masukkan benda yang akan kita ukur volumenya. Memasukkannya harus pelan-pelan ya, agar gelas ukurnya tidak pecah terkena beban. Maka air akan keluar masuk ke gelas kimia. Di sini akan tertulis, akan tertera jadi volume benda yang tadi adalah 20 ml. Besaran turunan yang lain yaitu konsentrasi larutan. Pernahkah kamu membuat larutan gula? Yaitu mencampurkan gula ke dalam air. Semakin banyak gula yang kamu campurkan, yang kamu masukkan ke dalam air, maka rasanya semakin manis. Jadi konsentrasi larutan adalah besaran yang dapat digunakan untuk menggambarkan banyaknya zat terlarut dan zat pelarut dalam suatu larutan tersebut. Bisa dirumuskan, konsentrasi larutan atau dilambangkan dengan K besar sama dengan massa terlarut per volume terlarut. Dalam hal ini, massa terlarut adalah massa gula dan volume pelarut adalah volume air. Besaran turunan yang lain yaitu laju pertumbuhan. Besaran panjang dan waktu dapat digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Misalkan, kamu menanam jagung, pada pengukuran awal diperoleh tinggi tanaman 20 cm. Dalam waktu 10 hari, tingginya menjadi 60 cm. Kamu dapat menentukan laju pertumbuhan jagung tersebut dengan perhitungan sebagai berikut. Laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi per selang waktu, yaitu 60 cm dikurangi 20 cm dibagi 10 hari. Sama dengan 40 cm per 10 hari, sama dengan 4 cm per hari. Untuk besaran turunan yang lain, kamu bisa membacanya di buku atau mencari informasi lewat internet. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa baca lagi materi yang telah kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.